Hai semua, pernahkah kalian belajar ekonomi tentang pendapatan nasional? Jika belum, mari kita membahas mengenai pendapatan nasional bersama saya, Clara Nadia Abigail Sebuya, dari kelas 11 Merdeka 6. Pendapatan nasional dalam mengukur kesejahteraan dan performa ekonomi. Pernahkah kita berpikir bagaimana negara dinilai kaya atau miskin? Atau bagaimana pemerintah menilai apakah perekonomian tumbuh atau menurun? Nah, salah satu indikator utamanya adalah pendapatan nasional, yang mana itu adalah ukuran yang merangkum aktivitas ekonomi sebuah negara. Jadi, apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Ini menunjukkan besaran output ekonomi dan aliran pendapatan ke faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, atau tanah. Jadi inti konsep pendapatan nasional ini adalah untuk menangkap nilai pasar barang dan jasa akhir dalam satu periode. Tujuan pendapatan nasional yaitu untuk menilai kesejahteraan, pertumbuhan, dan dasar kebijakan ekonomi. Nah, jadi apa manfaat menghitung pendapatan nasional ya? Yang pertama, untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat secara agregat. Yang kedua, memonitor pertumbuhan ekonomi dan siklus ekonomi. Yang ketiga, membandingkan perekonomian antar negara secara terstandarisasi. Keempat, menjadi dasar perumusan kebijakan fiskal, moneter, dan pembangunan. Catatan, angka agregat perlu dilengkapi indikator distribusi untuk memahami kesejahteraan real. Artinya, pendapatan nasional itu cuma angka total atau rata-rata agregat. Misalnya, rata-rata pendapatan per orang tinggi, tapi belum tentu semua orang itu benar-benar sejahtera. Bisa aja yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi, terdapat 3 metode untuk menghitung pendapatan nasional. 3 pendekatan umum ini saling terkait, hasilnya sama bila data lengkap. Ada metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Yang pertama, produksi. Produksi ini menjumlahkan nilai tambah setiap sektor. Jadi rumusnya itu adalah sebagai demikian. Yang kedua, metode pendapatan. Metode pendapatan ini menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi dalam periode tertentu, seperti jumlah upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Rumusnya adalah demikian. Yang ketiga, metode pengeluaran menjumlahkan seluruh nilai barang atau jasa yang diterima oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara di dalam periode tertentu. Rumusnya adalah konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurang impor. Komponen utama pendapatan nasional seperti yang kita tahu tadi, consumption atau C, consumption itu adalah pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa. I, investasi, yaitu belanja modal perusahaan dan pembangunan. G, government expenditure atau pengeluaran pemerintah adalah belanja publik untuk layanan dan infrastruktur. X dikurang M, yaitu ekspor dikurang impor, adalah net ekspor sebagai kontribusi terhadap output. Konsep-konsep pendapatan nasional. Yang pertama ada PDB atau Produk Domestik Bruto. Ini adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan di dalam wilayah negara. Rumusnya adalah seperti berikut. Yang kedua, PNB atau Produk Nasional Bruto. PDB ini ditambah pendapatan neto dari luar negeri. Rumusnya adalah seperti berikut. Ketiga, pendapatan nasional neto. PNB dikurangi penyusutan atau depresiasi modal. Rumusnya adalah seperti berikut. Keempat, personal income dan disposable income. Ini adalah pendapatan individu sebelum dan sesudah pajak dalam menentukan daya beli. Selanjutnya ada pendapatan per kapita. Ini adalah pendapatan rata-rata suatu negara. Rumusnya adalah sebagai berikut. Faktor-faktor yang menentukan pendapatan nasional itu terbagi menjadi 4, yaitu sumber daya alam. Tentunya ketersediaan dan pengelolaan sumber daya memengaruhi pendapatan nasional. Yang kedua, tenaga kerja, seperti kuantitas, keterampilan, dan produktivitas. Yang ketiga, teknologi. Inovasi meningkatkan efisiensi dan output per pekerja. Yang keempat, modal, akumulasi mesin, infrastruktur, dan investasi fisik.
Interaksi faktor-faktor ini menentukan kapasitas produksi jangka panjang dan laju pertumbuhan pendapatan nasional. Jadi, angka pendapatan nasional ini memberitahu total, tetapi tidak mencerminkan bagaimana pendapatan didistribusikan. Akibatnya terjadi kesenjangan tinggi, yang mana menghambat pembangunan inklusif walau PDB tumbuh. Masalahnya, kesenjangan, kemiskinan relatif, akses tidak merata terhadap layanan. Kebijakan yang bisa diambil, redistribusi, pajak progresif, subsidi terarah, investasi terhadap pendidikan. Apa yang bisa kita pelajari? Perbandingan PDB per kapita menunjukkan standar hidup relatif. Struktur ekonomi seperti jasa, industri, dan pertanian menjelaskan pola pertumbuhan. Negara dengan efisiensi tinggi, investasi pendidikan, dan inovasi cenderung memiliki pendapatan per kapita tinggi. PDB per kapita memang penting, tetapi konteks demografis, sejarah, dan kebijakan menunjukkan arti sesungguhnya. Kesimpulan dan prospek masa depan pendapatan nasional Indonesia. Pendapatan nasional adalah alat kunci untuk memahami kesehatan ekonomi. Untuk Indonesia, fokus pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, teknologi, investasi, infrastruktur, dan distribusi yang lebih adil akan menentukan arah pertumbuhan dan kesejahteraan masa depan. Jadi hal yang harus diprioritaskan adalah pendidikan, infrastruktur, insentif investasi hijau, dan reformasi pajak. Indikator yang dipantau seperti PDB per kapita, tingkat pengangguran, pertumbuhan produktivitas Gini. Sekian mengenai pendapatan nasional. Jika saya ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.